Selamat sore teman-teman VOA, sahabat saya yang berbahagia. Ketemu lagi di Voice of Asperindo, podcastnya orang-orang kurir. Hari ini kita ketemu dengan tokoh yang sangat luar biasa. Dan sebelum itu layak kalau saya menyampaikan salam hormat, bersalaman, dan sungkem kalau perlu. Ini suhunya industri ini. Selamat sore Pak Sarip. Selamat sore. Ini tamu spesial ini. Pakai telurnya 4. Pak Saripudin adalah bukan sekedar pelaku, tetapi tokoh yang ikut melahirkan, membesarkan, dan menjaga marwahnya asosiasi Asperindo dari semenjak tahun berapa Pak Sarip? 86 asosiasi ini lahir sampai sekarang. Beliaulah yang paling setia berada di garis terdepan perjuangan Asperindo. Pak Sarip, suatu kehormatan untuk VOA bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Terima kasih. Hari ini, dan banyak hal yang sebetulnya kami para anak muda ini pengen tahu dan pengen belajar lebih banyak, utamanya sejarah kelahiran Asperindo. Barangkali bisa diceritakan dari awal Pak Sarip berkiprah di industri ini, kemudian melahirkan sebuah organisasi yang sekarang sudah makin boleh dikatakan meng-Indonesia dan mendunia. Kira-kira waktu proses kelahirannya itu serumit apa sih? Apakah memang sangat sulit menyatukan para pelaku, atau bahkan mungkin mudah sekali karena kesadaran kemudian bersama-sama ingin bersatu? Monggo. Baik, terima kasih. Selamat sore para pemirsa Voice of Asperindo. Kalau riwayat atau sejarah berdirinya Asperindo, saya harus mulai dari Hipari lebih dulu. Itu nama awal ketika asosiasi ini belum berubah. Asperindo muncul. Asperindo. Namanya Hipari, Himpunan Perusahaan Pengantaran Barang Dalam Negeri Melalui Udara. Himpunan Ya. Itu lahir di Juni 82. Ya. Anggotanya itu campuran antara kargo dengan kurir. Ya. Lalu dalam kurun waktu berjalan tahun 86, tepatnya tanggal 20 Maret tahun 86, itu diselenggarakan Munas yang pertama waktu itu. Ya. Tujuannya adalah untuk memisahkan kurir-kurir, kargo-kargo. Ya. Tapi itu masih Munas Hipari berarti? Hipari sekaligus pergantian nama. Pergantian nama, oke. Dasarnya adalah karena satu, waktu itu Hipari mau mendaftar di Kadin, tidak bisa karena himpunan. Karena himpunan. Harus asosiasi. Ya. Nah, itu salah satu dasar kenapa nanti berubah menjadi asosiasi. Menjadi asosiasi. Yang kedua, ada keinginan dari para pelaku kurir untuk memisahkan diri itu. Dari yang kelompok kargo. Kurir dengan kelompok kargo gitu. Ya. Lahirlah kemudian Asperindo, tepatnya tanggal 20 Maret tahun 86. 26 Maret 86. 86. Oke. Berarti sudah berusia 39 tahun. 39 tahun sampai sekarang. Itu dikomandoi waktu itu oleh Pak Sukartono SH almarhum. Dia dari LTH. LTH. Yang gambarnya kanguru. Betul. Iya. Hanya saja beliau hanya menjabat 86 sampai 87. 87 sampai 89 itu dialihkan ke Pak Cokro Gondowardoyo. Berarti Pak Sukartono adalah ketua umum Asperindo yang pertama. Nah, kemudian pindah ke Cokro Gondowardoyo dari PT Wadah Angkasa. Wadah Itu Angkasa. beliau juga 87 sampai 89. 2 tahun. Ya. 89 sampai 91 itu berpindah ke Rudi Pesik. Ya. Dari Biro Tika Semesta yang mengageni DHL. Ya.
Kenapa cuma 2 tahun? Karena beliau kemudian keluar negeri. Lalu terjadilah seperti PAW, Pergantian antar waktu. 91 sampai 92 itu dipegang oleh almarhum Agus Sahab. Agus Sahab. Itu Dari juga Pak Rudi ke luar negeri, pergantian antar waktunya adalah Pak Agus Sahab. Sahab. Dari Biro Tiga Semesta DHL juga. Oke. Tapi beliau kemudian tahun 92 itu mengundurkan diri. Karena Ya. ada faktor ketersinggungan dari anggota terhadap beliau gitu ya. Ini agak sensitif, agak pribadi gitu. Ya. Itu kemudian dialihkan lagi dari 92-93 ke Pak Jo Srianto. Almarhum juga sudah. Almarhum juga. Nah, Pak Jo Srianto 1 tahun juga tidak sanggup. Pak Jusrianto dari perusahaannya? Sama Biro Tiga Sama Swasta Biro Tiga juga. Jadi itu dari kelompoknya Pak Rudi lah gitu. Ya. Lalu Pak Rudi udah kembali dari luar negeri. Jadi 93 periodenya kan harusnya itu dari 89 sampai 94. Ya. Nah kemudian dari 93 ke 94 diambil alih oleh Rudi untuk menutupi periode itu ya. Ya. Waktu waktu dilakukan pemilihan di tahun 94, kembali lagi yang dipilih Rudi Pesik. Ya. Nah Rudi Pesik kemudian memimpin dari 94 sampai 97. 97 ke 2001, 4 tahun, masih Rudi Pesik juga yang dipilih gitu. Karena waktu itu beliau memang sangat Masih kuat lah ya bukan sebagai cuma kuat tapi sangat berpengaruh keluar gitu ya, ke pemerintah juga gitu. betul. Nah barulah Dan kemudian- background perusahaannya yang dipegang juga betul kelas betul, dunia. betul, Ya, betul. ya, ya. Nah kemudian tahun 2001 mulailah generasi berikut Johari Zain. Pak Juari. Johari Zain Ya. itu juga 2 periode 2001 sampai 2004, Ya. sambung 2004 sampai 2008. Ya. 2008 pemilihan karena sudah 2 periode, berganti ketua umum lagi, jatuhnya ke Pak Kadrial Pak Katrial dari dari RPS. FedEx. Pak Kadrial juga jalan 2 periode, 2008-2012, 2012-2016. Waktu itu periodenya 4 tahun gitu, Ya. sampai 2016. 2016 pemilihan karena Pak Kadrial sudah 2 periode, nggak bisa pilih lagi, muncullah figur yang kemarin ini, Pak Feryadi Feryadi. Ya. dari JNE. Pak Feryadi sendiri ini ketua umum yang lain dari yang lain, karena beliau Lainnya, Pak. beliau menjalani 2 periode, tetapi bukan 8 tahun, 9 tahun. Oh, I see. Jadi Ya. dari 2001 ke 2016 ke 2020, Ya. kemudian sudah itu terjadi pandemi, Oke. sehingga Munas itu ditunda sampai setahun malah. Oh, ya. Makanya Munasnya mulai 2021, karena itu periodenya sampai 2025. Ya, jadi penambahan setahun sebagai dampak dari adanya COVID karena kita tidak bisa menyelenggarakan Munas. Betul. Nah peran saya sendiri 15 tahun pertama dari tahun 86 sampai tahun 2001, Ya. sambil saya mengoperasikan perusahaan saya, Ya. waktu ada Pronto, ada Transwarkat, ada Indosin gitu ya. Saya juga ikut dalam kepengurusan Asperindo 15 tahun. 15 tahun. Saya duduk waktu itu sebagai wakil sekjen, Dari awal Pak Soekartono. betul. Ya. Jadi dari saya Pronto itu lahir Juli 86. Ya. Nah sejak Juli itu saya sudah menjadi pengurus, ikut menjadi pengurus Asperindo. 86 sampai 2001 posisi saya waktu itu pertama wakil sekjen, kemudian sekjen, ketua 1 bidang pemerintahan, dan pernah menjadi ketua Dewan Etika seperti yang Pak Budi Parianto jalani sekarang. Oke. Jadi saya 15 tahun pertama. Berikutnya dari tahun 2001 sampai sekarang saya didaulat menjadi direktur eksekutif. Jadi sudah 39 tahun totalnya. 39 tahun, 15 periode pertama sebagai pengurus, Betul. kemudian 24 tahun berikutnya. 24 tahun berikutnya adalah Sebagai yang penjaga menggawangi, penjaga gawang. gawang. Betul. Artinya, Saya punya prestasi selama di Ya. Asperindo. Barangkali bisa lihat di belakang saya. oke, Di tahun 1996, saya menerima Adi Karya Pos langsung dari Adi tangan Karya. Pak Presiden Soeharto. Pak Soeharto. Pak Soeharto. Oh, Itu masih ada trofinya di atas di kamar Ya. saya. Gitu ya. Kemudian tahun 2004 saya terima lagi sertifikat Satya Lancana Wirakarya Satya Lencana Wirakarya dari Pak Presiden juga. Megawati.
Oh, Megawati, ya. 4 tahun kemudian 2008 saya terima lagi Satya Lancana Pembangunan. Ya. Itu dari Pak SBY. Berarti selama kurun waktu 39 tahun Bapak berkiprah di asosiasi, Belum selesai, masih ada lagi. masih ada lagi? 3 tahun kemudian, tahun 2011 bulan Agustus, saya dapat bintang jasa Nararya. Bintang Jasa Nararya. Itu dari Presiden SBY. Waktu itu katanya untuk komunitas Kominfo waktu itu saya satu-satunya Yang dapat. menerima bintang jasa. Ya, Kalau Satya Lancana banyak yang banyak, ya. tapi kalau bintang jasa waktu itu baru saya, enggak tahu kalau sekarang. Apakah sudah ada lagi, saya enggak tahu itu. Ya. Itu yang saya terima kurun waktu 39 tahun saya di Asperindo gitu. Ya. Jadi saya cerita tadi sejarah berdirinya Asperindo, saya juga ceritakan di mana fungsi saya selama di Asperindo sampai detik ini. Sampai sekarang, ya. Nah, itu kira-kira Pak. Luar biasa, tentu saja salah satu yang paling patut dibanggakan, bukan hanya oleh Pak Sarif secara pribadi, tetapi bagi industri secara keseluruhan dan teman-teman di asosiasi, mendapatkan bintang jasa Nararya itu, apalagi kalau tadi disampaikan satu-satunya di industri ini. Katanya gitu. Saya kira ini adalah sebuah penghargaan yang sangat luar biasa yang munculnya dari negara, bukan sekedar kementerian, tapi ini langsung dari negara, dalam hal ini presiden sendiri yang menyerahkan. Dengan catatan yang mengusulkan saya untuk menerima bintang jasa itu justru dari kementerian, bukan dari Asperindo. Nah, apalagi Kementerian yang mengusulkan gitu. kalau yang mengusulkan Asperindo barangkali bisa ditolak. Barangkali. Kalau kementerian yang mengusulkan, saya kira itu sudah satu step di bawahnya presiden. Itu ke Seknek, usul ke Nah, itu luar biasa. Banyak sekali tenaga dan pikirannya untuk asosiasi. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sarif. Ini message yang harus sampai ke seluruh pelaku industri, khususnya yang bernaung di bawah asosiasi Asperindo. Pak Sarif, dengan kiprah yang 39 tahun sedemikian luar biasa itu, tentu secara pribadi Pak Sarif juga punya harapan ke depan ini Asperindo yang sudah Bapak jaga dengan betul selama 39 tahun, bahkan mungkin lebih, ini harus dibawa kemana kira-kira Pak Sarif? Supaya semua stakeholder yang ada di dalamnya itu benar-benar melihat asosiasi Asperindo ini adalah asosiasi yang memang tepat untuk kita semua. Oke, kalau boleh saya cerita kenapa saya kok bisa bertahan begitu lama di Asperindo. Sebelumnya saya mengelola 2-3 perusahaan dengan sekian banyak karyawan, tetapi saya merasa ada perbedaan yang mendasar antara mengelola perusahaan dengan duduk di asosiasi. Iya. Kalau saya kelola perusahaan, katakanlah dengan 200 karyawan misalnya, dengan keluarga berarti kali 3, 600. Kalau saya berhasil melakukan sesuatu yang baik, yang menikmati 800 mulut tadi. Ya. Tapi di asosiasi, saya tidak bicara komersil, tapi saya bicara kepuasan batin. Kalau ada sesuatu yang bisa lakukan dan itu berhasil, yang menikmati adalah komunitas Asperindo. Contoh. Yang jumlahnya lebih dari 600 orang. Jutaan malah ya. Jutaan. Contoh, di tahun 89, saya dengan teman-teman mulai memperjuangkan undang-undang waktu itu. Ya. Undang-undang yang berlaku waktu itu, Undang-Undang nomor 6 tahun 84 yang Undang-undang tentang pos ini ya. tentang pos, yang kental dengan monopoli. Ya. Lalu saya bersama Pak Pesik dan kawan lain berjuang. Bagaimana supaya monopoli itu hilang dari bumi Indonesia untuk industri kita. Ya. Itu berhasil setelah dipegang oleh Pak Kadrial. Ya. Keluarnya undang-undang Di itu era ketua umumnya Pak Kadrial. Iya, ketuanya Pak Kadrial. Walaupun perjuangannya jauh sebelum Jauh itu. sebelumnya gitu. Jadi 89 diperjuangkan, tahun 2009 baru berhasil. Berarti berapa 20 tahun kali ya. Ya. Itu salah satu contoh, dan itu dinikmati oleh bukan cuma komunitas Asperindo, tapi juga semua penyelenggara pos yang melakukan kegiatan yang sama. Yang Monopoli walaupun tidak anggota Asperindo. Walaupun tidak, Ya. karena monopoli hilang. Ya. Contoh kedua, yang baru saja terjadi, pandemi. Ya. Bagaimana komunitas Asperindo itu tetap bisa bergerak melakukan kegiatan operasinya Tetap melalui bisa melakukan pengecualian. kegiatan.
pengecualian yang Asperindo dapat dari kementerian. Ya. Dan operasi kita jalan terus. Ya. Artinya saya melihat bahwasanya duduk di asosiasi ada kepuasan batin tersendiri. Dan lebih mulia nampaknya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kata orang Ya. juga, kalau kita bisa membantu banyak orang, berkahnya itu urusan kita sama Yang Maha Amin. Kuasa. Betul. Jadi kita Ya. bicara hablum minannas, tapi urusannya hablum minallah. Ya. Itu sampai sekarang ini saya masih bertahan, dan mudah-mudahan kalau saya masih dibutuhkan, masih diperlukan, saya siap untuk sampai saya tidak mampu lagi itu. Ya. Itu Ya. itu semacam komitmen saya, karena saya sudah menganggap Asperindo kayak milik saya gitu. Ya. Karena milik harus saya pelihara baik-baik gitu ya. Betul, ya. Walaupun di dalamnya banyak komunitas gitu. ya. Itu komitmen saya sampai dengan kalau saya sudah tidak mampu dan masih dibutuhkan, saya akan tetap ada di Asperindo. Ya. Yang berikut kalau kalau Pak Budi tadi menanyakan apa sih harapan, sebentar lagi kita mau munas. Pak Ferry yang selama ini memimpin Asperindo dengan begitu baiknya, Ya. dengan low Selama profile-nya, 2 periode. ya sudah Plus 1 periode. tahun. Artinya beliau sudah tidak bisa lagi dipilih, walaupun mungkin kita ini masih mengendaki beliau. Ya. Gitu. Mau tidak mau beliau harus diganti. Ya. Nah, harapannya adalah siapapun nanti yang menggantikan beliau, mudah-mudahan bisa terus membawa Asperindo ini lebih baik lagi ke depan, Ya. lebih eksis, lebih memasyarakat, gaungnya lebih kencang gitu ya. Ya. Saya gembira dengan ada FVOA ini, Voice Ya. of Asperindo. Melalui Voice of Asperindo ini barangkali eksistensi dari Asperindo bisa terus digaungkan ke masyarakat luar, bukan cuma domestik, tapi sesuai bahasanya bahasa Inggris, Voice of Asperindo, kalau bisa juga go internasional gitu. Siap. Bagaimana Asperindo ini bisa mendunia gitu. Ya, Jadi bukan siap. cuma domestik. Walaupun mungkin saya tidak menikmati lagi itu ya. Iya, ya. VOA kalau di belakangnya ada Pak Sarip, rasa-rasanya bukan tidak mungkin. Harapan Bapak itu bisa diwujudkan. Insya Allah. Jadi ya, memang sahabat VOA di seluruh Indonesia, VOA ini lahir atas semangat bersama untuk bagaimana menggaungkan apapun yang dilakukan oleh asosiasi, oleh orang-orang yang ada di dalamnya, untuk menciptakan kondisi bisnis, kondisi industri yang memang bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya kira itu yang harus menjadi semangat bersama dari kita dengan tagline-nya Asperindo, bersaing namun tetap bersanding, dan itu harus bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk praktek kerjasama di lapangan, tidak hanya sekedar slogan. Voice of Asperindo adalah bagian yang ingin membangun ekosistem industri itu supaya tercipta kerjasama yang harmonis antar pelaku, antar pemerintah, dan industri secara umum. Mari Pak Budi kita bergerak dari visi misinya ya. Ya. Visinya yang pertama adalah bagaimana persatuan dan kebersamaan anggota bisa dimunculkan oleh Asperindo. Yang kedua, bagaimana kita mewujudkan aspirasi anggota Ya. untuk kemajuan usaha mereka. Betul. Yang ketiga, Asperindo harus menjadi mitra yang kondusif bagi pemerintah. Ya. Nah, bergerak dari ini, menurut saya sekarang ini Ya. itu udah bukan era saya lagi ke depan. Anak muda harus maju kayak Pak Budi dan lain-lain harus maju ke depan. Karena itu selama ini saya sudah menjaga, sudah mengurung diri untuk tidak ikut terjun ke lapangan lagi. Sabdo Pandito Ratu. Betul. Ya. Jadi ada kemajuan pertemuan apapun Ya. itu sudah harus eranya anak muda gitu loh. Betul. Setuju Pak Sarip, setuju. Dan sahabat VOA, saya kira apa yang tadi saya awalkan di depan, tokoh yang bersama kita sore hari ini adalah memang ya sumber dari segala informasi, sumber dari segala ilmu, sumber dari segala kebijakan, ya, dengan senioritas beliau itu memang sewajarnya kalau hampir semua dari kita itu memanggil beliau adalah ayahanda. Ya, ini adalah orang tua kita semua, orang tua kita bersama, orang tuanya industri, dan saya kira semangat itu akan tetap mengalir untuk Asperindo sekian puluh tahun ke depan. Nah, itu bergerak dari istilah ayahanda tadi. Itu salah satu kenikmatan yang saya peroleh dari Asperindo, bahwasanya silaturahmi berjalan demikian baik. Iya. Utamanya untuk saya pribadi ya, dengan semua yang ada dalam Asperindo,
betul-betul sudah dianggap keluarga sendiri gitu. Betul. Dengan istilah panggilan tadi gitu ya. Tentu di samping suka tentu ada juga dukanya gitu ya. Yang saya merasa belum sepenuhnya berhasil adalah bagaimana menjalin soliditas kekompakan di antara komunitas Asperindo ini. Padahal itu merupakan kunci utama untuk kesuksesan bisnis dari masing-masing gitu. Ataupun perjuangan apapun ke pemerintah, itu hanya bisa kita capai maksimal kalau kita ini solid, kalau itu kompak gitu. Ini yang saya pribadi merasa belum berhasil saya melakukan itu secara sempurna gitu. Masih ada kendala di sana sini. Ya mudah-mudahan ke depan itu bisa dicapai sehingga apapun yang ke depan diperjuangkan Asperindo, apapun yang akan dibangun oleh bisnis anggota itu berjalan dengan dasar tadi. Jangan lupa komunitas Asperindo itu bergerak dengan pelanggan. Hati-hati dengan pelanggan, jangan sampai seperti yang sekarang yang saya baca, pelanggan mengendalikan komunitas kita. Harusnya komunitas kita yang mengendalikan pelanggan. Itu hanya bisa dicapai kalau kita kompak, kalau kita solid. Ya, artinya berangkat dari titik itu, sebetulnya itulah pesan-pesan yang Ayahanda ingin sampaikan kepada kita semua, para pelaku industri, bahwa untuk menciptakan kebersamaan itu kuncinya hanya satu, kompak. Teman-teman sudah dengar langsung dari orang yang paling kita tokohkan, orang yang paling kita seniorkan, orang tua kita bersama. Jadi mari mulai hari ini tinggalkan keakuan kita. Betul. Jangan lagi pakai istilah aku, tapi mari kita rubah menjadi kita. Kami, Karena kita itu perlu bersatu. Kalau kita sendiri-sendiri, maka kita akan diombang-ambingkan oleh pelanggan kita. Saya kira pesan itu yang ingin disampaikan oleh Ayahanda Syarifuddin melalui VOA. Mari kita simak dan kita wujudkan harapan dan pesan itu menjadi benar-benar asosiasi Asperindo ini sebagai sebuah asosiasi yang milik kita. Insyaallah. Dan mari kita ciptakan kekompakan dan kebersamaan. Insyaallah. Saya kira itu pesan yang paling utama. Pak Syarifuddin, atas nama VOA tentu kami ingin memberikan ucapan terima kasih karena sudah paling tidak pesan-pesan moral itu bisa disampaikan dalam waktu yang sangat singkat, tetapi mudah-mudahan jaringan VOA ini mampu menembus sanubari dari kita semua, anggota Asperindo, untuk benar-benar menjadi keluarga besar yang harmonis, kompak, dan bisa menikmati apapun yang ada di dalam industri ini untuk kebesaran semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Syarif. Kita ketemu pada sesi-sesi selanjutnya. Teman-teman VOA, sahabat mulia saya, kita akan berlanjut pada sesi-sesi berikutnya dalam kesempatan yang akan datang dengan tentu narasumber-narasumber yang mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam. Jangan lupa share, like, and comment. Saksikan tayangannya di channel YouTube-nya VOA. Terima kasih. Salam VOA. Voice of Asperindo. Salam.